Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BUMDes Jual Beli yang bertempat di Desa Pernek, yang dimana kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama ini sesuai dengan tahapan SDLC. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana sistem dimodelkan menggunakan pemodelan UML atau DAD untuk memodelkan sistem dan kelas, diagram ERD untuk memodelkan database yang akan digunakan. Nah, adapun metode pengembangan sistem yang kita pakai adalah dengan teknik model prototype, yang dimana metode. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD, BUMDes Jual Beli Desa Pernek. Dari hasil observasi, kita mendapatkan buku harian pembelian dan penjualan saprodi pertanian toko pertanian BUMDes Pernek yang harus dipenuhi dalam jual belinya adalah 1 tanggal, 2 nama petani, 3 produk, 4 unit, 5 modal, 6 total pembayaran, 7 operasional, 8 penjualan, 9 keuntungan, dan 10 keterangan. Nah, di sini berdasarkan hasil observasi dari tim partner kita dari Pak Prodi Akuntansi, nah mereka mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, peran dan tugas dari hierarki dari BUMDes Desa Pernek. Yang pertama, di BUMDes Jual Beli terdapat ketua BUMDes yang dimana tugasnya bisa teman-teman lihat, kemudian sekretaris dan bendahara. Nah, kita masuk ke tahap komunikasi, tahap pertama dalam SDLC. Nah, pada tahap ini kita mengidentifikasi permasalahannya, yang dimana kami mendapatkan beberapa masalah. Yang pertama, masalah pembuatan bukti transaksi pada BUMDes Jual Beli Pernek tidak efektif atau belum efektif. Yang kemudian, sulitnya pencatatan jumlah penggilingan padi setiap harinya dan pencatatan sewa-sewa alat pertanian. Nah, kemudian adapun berdasarkan hasil diskusi kami menemukan sebuah solusi atau bukan menyebabkan sebuah penyebab masalah. Pertama, penulisan berulang-ulang pada saat pembuatan kwitansi, yang dimana itu akan menyebabkan uh, pembuatan bukti itu tidak efektif. Yang kemudian hasil pencatatan yang dilakukan pihak BUMDes dan masih menggunakan buku saku dan disalin ke buku besar. Kemudian poin dari komunikasi ada dua. Poin kedua yaitu menentukan titik keputusan dari masing-masing penyebab masalah. Jadi kita temukan titik-titik penyebab masalah yang pada penulisan yang berulang-ulang, titik keputusannya pada proses pembuatan kwitansi, lokasinya pada entitas bendahara. Nah, teknik pengumpulan yang kami lakukan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian masalah yang kedua, titik keputusan yang kita dapat adalah pada proses pencatatan informasi, yang dimana lokasi dari entitasnya itu sendiri ialah sekretaris. Sama teknik pengumpulannya itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini juga pada pencatatan dan perhitungan masih dilakukan secara manual di buku besar yang disimpan di laci. Nah, titik keputusan yang kita dapat proses pencairan dana, kemudian lokasinya masih di entitas sekretaris. Kemudian teknik pengumpulan data yang kita pakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Poin ketiga dari tahap komunikasi ialah personil kunci. Jadi berdasarkan titik keputusan pada tabel sebelumnya, maka kami membuat tabel personil kunci sebagai berikut. Bagian administrasi umum, yang dimana jabatan sekretaris, tugasnya mencatat laporan kegiatan setiap hari, yang kemudian mengarsipkan dokumen. Kemudian kita membutuhkan catat data kegiatan, 2 arsip data kegiatan. Kemudian di bagian keuangan, yaitu yang dilakukan oleh bendahara, tugasnya pencairan, pembuatan kwitansi, dan laporan bulanan. Adapun output yang kami butuhkan, catatan data pencairan peminjaman modal, kwitansi, dan catat data laporan. Pada gambar ketiga tadi menjelaskan tentang sistem yang berjalan pada proses jual beli pupuk yang dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil observasi kami mendapatkan sebuah diagram aktivitas dari BUMDes Jual Beli Pernek, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem yang berjalan pada BUMDes Jual Beli Pernek. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah sekretaris, yang ketiga adalah bendahara.
Kita dimulai dari konsumen terlebih dahulu. Langsung mulai. Dan di sini konsumen menanyakan ketersediaan barang. Setelah itu, sekretaris mengecek status barang. Jika status barang tersedia, maka sekretaris akan menghitung harga barang. Setelah sekretaris menghitung harga barang, maka sekretaris akan mengecek kerincian biayanya. Dan di sini si konsumen akan menanggapi. Jika konsumen itu setuju dengan harga barang atau rincian biaya yang diberikan oleh sekretaris, maka konsumen akan membayar harga barang. Dari di sini akan membayar harga barang. Dari pembayaran tersebut akan dicetak kwitansi oleh bendahara di sini. Kenapa di sini ada bentuk cetak 2? Karena di sini satu kwitansi ini akan diberikan kepada konsumen, yang keduanya itu akan diarsipkan oleh bendahara ke buku besar atau ke buku dokumentasinya. Selanjutnya di sini, jika status barang itu tidak tersedia, maka di sini prosesnya langsung selesai. Jadi jika memang barang tidak tersedia yang diinginkan oleh konsumen, maka statusnya langsung selesai. Jadi proses sistem yang berjalannya itu langsung selesai. Jadi tidak ada lagi. Karena barang yang diinginkan oleh konsumen itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram aktivitas dari konsumen, sekretaris, dan bendahara. Oke, yang pertama itu adalah diagram aktivitas dari konsumen. Yang pertama, menanyakan ketersediaan barang. Konsumen menanyakan ketersediaan barang. Apabila ada, maka barang akan dibeli, kemudian divalidasi, dan jika tersedia, dia akan membeli. Dan jika tidak tersedia, dia akan langsung selesai. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah activity diagram sekretaris. Di sini sekretaris harus login terlebih dahulu. Setelah login akan menampilkan form login. Setelah menampilkan form login, setelah itu memasukkan username dan password. Dan setelah itu akan divalidasi. Dan jika benar, di sini akan menampilkan form akses aplikasi. Dan jika salah, dia akan kembali ke masukkan username dan password. Dan terulang kembali seperti itu. Setelah itu, pada saat menampilkan form akses aplikasi, di situ sekretaris akan semua tugasnya akan dilaksanakan pada saat menampilkan form akses aplikasi tersebut. Oke, yang ketiga, diagram aktivitas dari bendahara. Tidak jauh beda dari sekretaris, hanya saja bendahara menampilkan form total harga seperti itu. Dan jika si konsumen sudah membeli yang diperlukan, maka bendahara tugasnya adalah total harga, menampilkan total harga dari semua yang dibeli oleh konsumen. Dan setelah itu barulah kwitansi dibuat seperti itu. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang ERD. ERD dari BUMDes Jual Beli Desa Pernek. Di sini saya ada barang. Barang ini punya field name ada 5. Yang pertama itu ID barang, stok, nama barang, harga barang, dan tanggal update. Barang memiliki detail penjualan. Detail penjualan ini ada ID detail, ID barang, jumlah, ID harga, maupun subtotal. Dari detail penjualan memiliki
penjualan kembali, yaitu ada ID penjualan, tanggal penjualan, total, ID user. Oke. Dari penjualan dia memiliki user. Tadi di sini ada ID user di penjualan, berarti dia memiliki user. Ada user ini ada ID konsumen, ID user, username, password, dan level. Oke. Di user memiliki penjualan lagi. Ada di sini penjualannya, ID penjualan konsumen, ID konsumen, ID barang, nama barang, dan harga barang. Di user memiliki juga pengeluaran. Tadi ada penjualan maupun ada pengeluaran. Yang pertama di ID pengeluaran itu ada ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, keterangan, total, dan ID user. Seperti itu ERD dari BUMDes Jual Beli Desa Pernek. Baik, di sini pada entity barang, di sini ada ID barang. ID barang ini adalah ID utama, ID pokok yang nantinya akan berrelasi pada entitas-entitas yang lainnya, yaitu pada entitas detail penjualan, pada entitas penjualan, pada entitas user, pada entitas penjualan barang, dan pada entitas pengeluaran. Oke, di sini ID barang ada ID utama ya. Jadi sebelum kita membuat entitas-entitas yang lain dulu, kita harus membuat entitas barang terlebih dahulu. Karena sebelum yang lain berrelasi, kita menggunakan barang terlebih dahulu. Di sini ID barang, ada stok, ada nama barang, harga barang, tanggal terupdate. Di sini 1 to n. Ini adalah 1 to many, itu dari barang ada 1, kemudian memiliki n itu banyak detail penjualan. Dari detail penjualan di sini ada ID utamanya itu ID detail. ID barang ini adalah hasil dari relasi dari ID barang pada entitas barang. Dari sini ke sini. Jadi ini foreign key-nya. Kemudian di sini ada ID harga juga, kemudian ada subtotal. Di sini barang kan di sini adalah 1 ke banyak. Kemudian di sini detail penjualan ke penjualan, yaitu banyak ke 1. Di sini ada ID penjualan sebagai primary key-nya, kemudian tanggal penjualan, total, ID user. Jadi sebelum kita membuat tabel penjualan ini, kita harus membuat tabel atau entitas user terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini adalah foreign key-nya, jadi mengacu dari sini. Di sini ada user, entitas user, di mana sini adalah primary key-nya adalah ada ID user sama ID konsumen, username, password, dan level. Tapi teman-teman di sini ada kesalahan teknis, harusnya bukan penjualan barang, tapi adalah konsumen. Ya, ini adalah entitas konsumen. Oke, di sini teman-teman ada useran. Ini primary key-nya adalah ID user. Yang dimana dari ID user ini akan berrelasi kepada penjualan di ID user pada penjualan di sini. Ini adalah foreign key-nya, sedangkan ini adalah primary key-nya utamanya. Di sini ID konsumen. Di mana ID konsumen? Ini ID konsumen. Jadi kemudian nih di sini ada tabel konsumen juga. Di sini ada ID penjualan, ID konsumen, ID barang, dan ID detail. ID penjualan dapat dari mana nih teman-teman? ID penjualan adalah dia berrelasi dari sini. Dia mendapat primary-nya dari sini, berrelasi menjadi foreign key-nya ke sini ke konsumen. Mana ID konsumen? Di mana? ID konsumen adalah primary key-nya. Harusnya ini kebalik ya teman-teman. ID konsumen adalah primary key-nya karena dia harus yang pertama, bagian pertama. Oke. Ini ID konsumen. ID konsumen adalah primary key-nya. Dia primary key-nya. Dan di sini ID penjualan. ID penjualan di sini adalah mendapat acuan atau relasi dari tabel penjualan di ID penjualan. Di sini ID barang juga dapat dari mana? ID barang adalah dapat dari tabel barang di sini. Jadi ID barang ini berrelasi ke tabel konsumen ID penjualan. Kemudian
ID detail di sini, ada ID detail juga. ID detail itu dapat dari mana? ID detail adalah dapat dari tabel detail penjualan. Di sini ada ID detail. Dia dari ID detail ini dia akan berelasi kepada tabel ID detail di tabel konsumen. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga dari user. User itu di sini ada, yang dimaksud user di sini adalah pengguna aplikasi ini. Pengguna aplikasi ini adalah orang kantor atau sekretaris bendahara yang ada di BUMDes Pernek. Jadi itu ada sekretaris sama bendahara. Jadi yang megang ini, yang menjadi user di sini. Di sini, oke? Dari user ini memiliki pengeluaran. Satu ke banyak pengeluaran. Pasti pengeluaran itu banyak kan ya? Memiliki pengeluaran. Sini ada ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, keterangan total ID user. ID pengeluaran ini adalah dia primary key-nya. Dia itu nggak berelasi kemana-mana karena pengeluaran ini adalah banyak primary akhirnya gitu. Identitas ID akhirnya. Sini ada tanggal pengeluaran. ID user nih teman-teman, ada ID user juga. ID user itu dari mana? Dapat dari tabel user ini. Ada ID user. ID user ini berelasi ke pengeluaran ID user. Jadi dalam membuat sebuah entity relationship diagram, kita harus membuat nih, jangan asal membuat. Jadi kita awalnya harus tahu dari mana gitu. Awalnya itu kita harus membuat dari kayak barang terlebih dahulu. Dari barang tuh dia akan berelasi kemana? Ke penjualan kah? Atau ke konsumen kah? Seperti itu. Jadi harus tahu alur-alurnya. Kalau kita salah menempatkannya atau membuatnya nggak terurut, maka si entitas-entitas atau ID-ID di sini itu primary key-nya dia nggak akan bisa berelasi ke foreign key yang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, kelompok BUMDes Jual Beli. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.